Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafiru li dzunubit taibin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin at-tayyibin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, juga tidak luput ketua masjid, pengurus masjid, umumnya hadirin wal hadirat yang hadir di dalam ini majelis yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat kembali berkumpul bersama-sama kita mengikuti pengajian agama di masjid yang kita cintai ini. Wabil khusus malam ini pengajian kita yaitu adalah kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat pada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di yaumil mahsyar di dalam surganya yang bernama Jannatul Firdaus, sebagaimana saat ini kita berkumpul dalam Masjid Firdaus. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ufaduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau, bantuan beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pembicaraan kita pada hikmah yang ke-49 dari Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai fondasi daripada segala makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam semesta ini. Semua daripada alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lepas daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpijak dan bertumpu semua yang diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, yaitu berpondasikan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi 4. Nur baginda Nabi itu Allah taala membagi dia menjadi 4. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan dari nur Nabi Muhammad itu adalah lauh mahfuz, papan catatan daripada setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah al-qalam,
yaitu pena, bahasa kitanya pena, ballpoint. Cuman kalam di sini, papan di sini tidak sama papan yang ada di alam dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalam ini sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mencatat, maka bergetarlah si kalam ini, si ballpoint ini, selama 1000 tahun lamanya kalam itu bergetar. Karena haibatan khitabullah, karena sangat berwibawa suruhan Allah Ta'ala terhadap kalam tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kalam itu mencatat. Yang pertama kali adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian si kalam itu tadi mencatatlah segala yang disuruh oleh Allah, termasuk daripada anak cucu Nabi Adam, pahala dan dosa, suruh dicatat oleh kalam tersebut. Disuruh oleh Allah Ta'ala mencatat atas kalam tersebut. Lalu kalam itu mencatat barang siapa yang bertaat, berbuat taat kepada Allah, Allah masukkan ia ke dalam syurga. Yang melakukan maksiat, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Begitu kalam mencatat segala hal-hal yang berkenaan dengan umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang barang siapa berbuat taat maka Allah masukkan ke dalam syurga, yang melakukan maksiat Allah masukkan ke dalam neraka. Semuanya umat-umat yang terdahulu dicatat oleh kalam itu atas perintah Allah, yang melakukan maksiat dimasukkan ke dalam neraka yang sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Begitu si kalam mencatat umat Nabi Muhammad, barang siapa yang berbuat taat Allah masukkan ke dalam syurga. Pas mau menulis barang siapa melakukan maksiat, lalu si kalam itu tadi mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wahai kalam, beradablah engkau atas mencatat atas umat Nabi Muhammad yang melakukan maksiat dimasukkan ke atas di dalam neraka. Tidak. Lalu bagaimana? Kata Allah Ta'ala, kalam untuk umat Nabi Muhammad itu, bila mana dia berdosa, bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu keterangannya ada di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah daripada kitab Berzanji, di halaman-halaman awal kitabnya ada di dalam tas. Itu keterangannya di dalam kitab Madarijus Su'ud, di dalam kitab Madarijus Su'ud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu si kalam itu mau mencatat umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa, mau meneruskan dimasukkan ke dalam neraka, Allah tegur itu kalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, bukan dimasukkan ke dalam neraka yang melakukan maksiat, tetapi yang melakukan maksiat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sebagai Tuhan yang maha agung menerima taubat dan lagi maha penyayang. Inilah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluarkan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya kita tidak ditulis oleh kalam itu yang maksiat masuk ke dalam neraka, tidak. Tetapi yang maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ampunan, Allah Ta'ala adalah maha pengasih dan maha penyayang. Artinya untuk umat Nabi Muhammad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan pintu rahmatnya, pintu taubatnya, senantiasa membuka pintu kasih sayangnya bagi umat Nabi Muhammad yang mau bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Maka nama Allah Ta'ala yang 99 yang kita tahu salah satunya adalah Allah memiliki nama As-Sabur. As-Sabur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sabar. Allah Ta'ala sabar menghadapi hambanya yang menentangnya. Kita yang melakukan maksiat, kita yang berbuat maksiat adalah orang-orang yang tergolong dalam menentang Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan as-saburnya Allah tidak langsung mencatat orang-orang yang melakukan maksiat itu sekaligus mendapatkan dosa, tidak. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan terlebih dahulu selama 3 jam menunggu dia bertaubat, dan menurut satu riwayat selama 6 jam. Bila tidak bertaubat, maka dia adalah orang yang berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keterangan itu ada di dalam kitab Ma'rifatul Husna, karya daripada Tuan Guru Bakhit, Kalimantan Selatan, Barabai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah kita pada penjelasan hikmah yang ke-49 ini, bahwa janganlah kita ini merasa besar satu buah dosa yang kita lakukan itu, yang bila mana kita merasa besar itu menimbulkan suuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah diri kita ini tidak dapat berbaik sangka kepada Allah. Siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa manusia yang terbebas daripada maksiat? Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat maksiat, sebaik-baik orang yang tidak lepas daripada dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan Allah orang yang bertaubat kepadanya niscaya adalah akan Allah Ta'ala terima taubat si hamba tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai masalah dosa ini, Al-Imam Ujaibah berkata, mesti yang harus mendominasi pada diri kita manusia yaitu 2 macam. Yang pertama adalah al-khawf, dan yang kedua adalah ar-raja. Al-khawf artinya rasa takut, dan ar-raja itu adalah menyimpan harapan. Khauf itu artinya rasa takut. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dan ar-raja juga artinya adalah harapan. Ini juga harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau tidak ada al-khauf, kalau tidak ada rasa takut, niscaya tiap hari kita ini hamba senantiasa berbuat dosa karena tidak takut dengan Allah. Maka Allah turunkan ayat-ayat yang sangat mengerikan, di mana peringatan bagi kita orang-orang yang maksiat tempatnya adalah di dalam neraka. Orang-orang yang mengabaikan salat akan Allah sungkurkan mereka ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa. Peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang mana peringatan ayat-ayat yang sifatnya adalah ancaman buat kita, agar supaya di dalam diri kita ini tumbuh rasa al-khawf, yaitu takut tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian di dalam Al-Quran pula ada lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang sifatnya kabar gembira, yaitu sifatnya adalah rahmat dan penuh kasih sayang. Orang yang bertaubat Allah ampun, orang yang banyak maksiat jangan sampai berputus asa daripada taubat. Ini adalah ayat kabar gembira bagi kita yang selalu berbuat maksiat. Jangan sampai kita ini merasa bahwa maksiat yang besar kita lakukan itu sama sekali tidak ada pintu ampunan Allah. Itu juga dilarang. Dan mesti ar-raja ini, harapan ini harus kita tumbuhkan di dalam diri kita tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau raja aja, harapan aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, akhirnya dia mengabaikan dosa, tidak ada praktik untuk bertaubat.
Kalau al-khawf saja, rasa takut saja, akhirnya dia memutuskan rahmat Allah Ta'ala, akhirnya dia menyangka Allah itu tidak menerima taubatnya. Maka dua hal ini bagi kita, tiap-tiap manusia yang tidak pernah sempurna, manusia yang tidak pernah terlepas daripada dosa, dua hal ini harus kita dominankan di dalam diri kita, harus kita tancapkan di dalam kalbu kita. Yang pertama adalah al-khawf, rasa takut, dan yang kedua adalah ar-raja, kita berharap kepada Allah, optimis dengan taubat kita, Allah akan mengampuni kita. Tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Rokok sempurna aja belum tentu sempurna. Jelas-jelas mereknya sempurna, belum tentu sempurna. Yang sempurna itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekasihnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, tiap-tiap manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terlepas dari maksiat. Maka begitu kita melihat saudara, kawan, teman kita yang terjerumus pada maksiat, jangan kita patahkan mental mereka sehingga mereka tidak bertaubat sama sekali kepada Allah. Tapi bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada mereka, kawan dan kaum kerabat yang lalai kepada Allah, sembari kita memberikan nasihat yang bijak agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Kan malah menakutkan. Nah, engkau ni korupsi sudah banyak betul, bermiliar-miliaran engkau ni korupsi, tak ada lagi pintu taubat. Bukan itu cara menasihati. Engkau ini maksiat ni sudah terlalu kuat, alkohol diminum, narkoba dihisap, segala macamnya, berzinah tiap malam, engkau ini kecil dalam pandangan sama sekali. Allah Ta'ala tidak menerima taubat. Kita pandang orang itu sebelah mata. Siapa kita? Tuhan kita yang sanggup memvonis orang itu sama sekali tidak dapat bertaubat. Kita katakan dia adalah hina Tuhan kita? Bukan. Kita adalah sesama manusia, yang mana manusia itu adalah basyirah wa nadhira, adalah tempat memberi peringatan dan tempat memberi kabar gembira. Wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw bis sabr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nasu fil khawfi war raja' ala salasati aqsamin. Manusia itu pada masalah khauf dan raja, rasa takut dan penuh harap tadi, ada tiga macam, ada tiga bagian. Yang pertama ahlul bidayah. Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang pemula. Orang-orang yang pemula itu yang bagi lahum taglibu janibil khawf, sepatutnya orang-orang yang pemula ini yang harus dominan pada diri mereka itu yaitu adalah rasa takut. Orang itu dulu adalah perampok, dulu adalah begal, dulu dia maksiat, ahli judi, dulu dia adalah ahli lalai kepada Allah. Maka orang yang semacam ini yang pertama disebut dengan ahlul bidayah, orang-orang pemula. Maka orang yang semacam ini perlu didominankan pada dirinya itu yaitu adalah al-khawf, rasa takut, agar supaya dia tidak terkembali lagi, agar supaya dia tidak terulang lagi, yaitu pada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang pertama adalah orang yang ahlul bidayah. Orang yang ahlul bidayah ini model kita ini nih, yang mana kita ini kan hari ini kadang maksiat, hari ini kadang besok kita melakukan maksiat, besok taubat, ada hati-hati, ada tidak dengan maksiat. Maka perlu kita menanamkan al-khawf, yaitu rasa takut. Agar supaya apa? Agar supaya tidak terulang lagi maksiat-maksiat yang dahulu kala yang pernah kita lakukan itu, agar supaya tidak kembali lagi kita melakukan maksiat. Perlu kita menanamkan rasa al-khawf, yaitu benar-benar takut dan benar-benar hati-hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini ada kawan nih,
ngajak kita bisnis, kawan ini ngajak kita bisnis, yang mana bisnis ini melibatkan menipu masyarakat. Bisnis ini adalah melibatkan menipu manusia. Maka kawan yang mengajak ini kita harus tanamkan al-khawf, artinya perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita rasa kekecurigaan. Nggak bisa aku nih. Karena apa? Takut terjerembab, terjerumus pada maksiat. Karena kita ini sudah kemarin melakukan maksiat zina, karena kemarin kita sudah melakukan maksiat berdusta. Maka perlu yang pertama, ahlul bidayah itu dia harus menumbuhkan benar-benar, dia harus dominankan pada dirinya itu, yaitu adalah al-khawf, rasa ketakutan, agar supaya tumbuh kehati-hati, agar supaya tumbuh kehati-hatian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama adalah manusia disebut dengan ahlul bidayah. Ahlul bidayah ini dalam bahasa lain disebut amul muslimin, orang awamnya, orang umumnya pada kaum muslimin. Itu namanya ahlul bidayah. Ahlul bidayah itu adalah orang awamnya muslim. Maka orang awamnya muslim ini dia harus berhati-hati. Yang perlu dia tumbuhkan itu adalah rasa takut kepada Allah. Artinya tidak mau main-main dia. Di dalam dia bertaubat kepada Allah, dia tidak mau lagi bermain-main dengan hal-hal yang sekiranya menjerumuskan dia pada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ahlul bidah, ahlul bidayah, atau bahasa lain disebut dengan amul muslimin, awam pada umumnya orang muslimin. Kemudian yang kedua, wa ahlul wasti. Yang kedua itu ada lagi disebut dengan ahlul wasti, yaitu orang yang berada di tengah-tengah. Orang yang berada di tengah-tengah ini, yang memang dulu dia tidak pernah berzina, dulu dia tidak pernah mencuri, dulu dia tidak pernah korupsi, maka ini disebut dengan ahlul wasti. Dulu sama sekali dia tidak pernah berbuat maksiat yang besar, maka orang ini sepatutnya adalah ayya'tadila khawfum wa raja'uhum, dia harus mendominankan pada dirinya itu adalah khauf dan raja. Hati-hati. Khauf adalah hati-hati, yang kedua adalah raja, sambil menyimpan harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala penuh rahman dan kasih sayang. Jadi gini, untuk orang pemula, untuk orang awam, dia harus memandang Allah Ta'ala itu punya neraka. Allah Ta'ala itu punya neraka. Allah punya siksa. Allah punya segala macam jenis ancaman-ancaman yang berbahaya bagi orang yang maksiat kepada Allah. Itu dulu yang harus dominankan pada diri. Seiringan dengan berjalannya waktu, begitu hatinya sudah istiqamah bertaubat, istiqamah hatinya kepada Allah, sudah benar-benar istiqamah hatinya dengan agama zina, barulah dia memiliki pandangan yang optimis, yaitu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, terus Allah adalah Maha Pengampun dan Maha segala macamnya. Tapi kalau untuk orang yang pemula, yang memang dia kerjaannya tiap hari bermaksiat, karena hatinya masih gemar berbuat maksiat, maka itu yang perlu ditanamkan di dalam dirinya, yaitu adalah al-khawf. Tadi dia harus memandang sifat jalalnya Allah, sifat keperkasaannya Allah, sifat maha mengancamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang model ini jangan kita terangkan dulu Allah itu maha pengampun, banyak pun dosa pengampun Allah ta'ala, betul, cuman takutnya dia tidak bertaubat-taubat. Nah, karena diberi dulu air, akhirnya dia mengabaikan itu semua. Nanti aja taubat nunggu masa tua, nanti aja taubat nunggu badan sehat. Nah, orang yang semacam ini jangan dikasih air dulu. Ini disebut dengan ahlul bidah. Nanti seiringan dengan waktu hatinya akan berubah. Di dalam dia berjalan ibadah kepada Allah, dia sudah dapat melihat. Maka yang kedua ini disebut dengan ahlul wasat. Dia harus memandang Allah Ta'ala itu adalah
Rahman dan Rahim, semata-mata dia bertaubat kepada Allah dan juga dia adalah mengharapkan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga adalah ahlun nihayah. Ahlun nihayah itu siapa? Ahlun nihayah itu yaitu adalah mereka orang-orang yang sudah sampai pada puncak tahapan ma'rifat kepada Allah. Dia tidaklah memandang hal-hal yang dia pandang di atas dunia ini, melainkan adalah kebaikan dan rahmat Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu batil. Maka yang membimbing orang ahlul bidayah tadi, yang membimbing ahlul wasat, orang-orang yang berada di pertengahan tadi, itu selayaknya adalah orang yang ahlul ma'rifat, orang-orang yang sudah sampai puncaknya. Kalau misalkan yang membimbing ahlul bidayah ini tadi adalah orang yang model dia juga baru sama pemula, ini yang bahaya. Untuk apa guna engkau taubat? Untuk apa engkau taubat? Besok nanti ini yang kacau. Kalau yang membimbingnya adalah yang sama-sama model dia, ahlul bidayah namanya. Maka ahlul bidayah ini mesti dia dibimbingi, mesti dia diceramahi, mesti dia diberi nasihat, yaitu adalah orang-orang yang ahlun nihayah namanya, orang-orang yang memang sudah tahapan ma'rifat. Kalau kita ndak, hari ini kiai tak kiai yang penting berceramah. Hari ini alim ulama tak alim ulama yang penting menyampaikan, maka itu disebut dengan al-juhala. Al-ulama ul-juhala, ulama tapi bodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kenapa demikian? Orang-orang yang ahlul bidayah, kembali lagi, orang-orang yang ahlul bidayah mesti dia harus itu dominan dengan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jaddu fil amali, agar supaya mereka itu terus melakukan amal, wanfatku aniz zalali, agar supaya dia meninggalkan yang namanya jenis-jenis maksiat. Kalau model kita nih patutnya makai yang mana nih? Apakah yang pertama ahlul bidayah harus al-khauf yang kita dominankan, atau ar-raja? Kayaknya al-khauf dulu ya. Yaitu adalah harus kita memperhatikan al-khauf, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha menyiksa itu, agar supaya tumbuh kita ini giat beramal, agar supaya tumbuh pada diri kita ini giat meninggalkan maksiat. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, kata Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang bersungguh di jalan Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, akan kami beri jalannya. Siapa saja jamaah yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, akan Allah beri. Kita bertaubat dari dosa, bersungguh-sungguh kita bertaubat, artinya betul-betul tidak main-main. Hari ini, kemarin kita pernah melakukan maksiat berupa minum khamar, taubat hari ini menyesal dan tidak akan ngulang sampai mati, bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah akan berikan jalan. Kenapa Allah itu tidak mau membukakan jalannya untuk kita? Ya keseriusan kita. Maka yang dinilai oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu yaitu adalah jahadunya, baru timbul subulananya baru timbul subulananya itu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Baca istighfar hari ini, besoklah lagi itu juga model dosa yang kita lakukan. Ini di dalam hadis al-mustaghfiru minaz zanbi wa huwa ya'iduhu mislah kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang melakukan istighfar tapi besok dia melakukan dosa yang serupa juga, kal mustahzi' bi rabbih, orang ini sama memperolok-olok Allah. Orang ini sama dia adalah menipu Allah, memperolok-olok Allah. Padahal Allah Ta'ala itu tidak bisa diolok. Cuman perbuatannya seolah-olah adalah dia memperolok-olok Allah. Padahal Allah Ta'ala tidak bisa diperolok, pada hakikatnya dia memperolok-olok dirinya sendiri.
Hari ini kita beristighfar astagfirullahalazim karena tadi kita curi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Besok curi lagi. Itu namanya orang yang memperolok dirinya sendiri. Itu sama dia adalah memperolok Allah. Pada hakikatnya dia memperolok dirinya sendiri. Maka jamaah membaca istighfar itu dikatakan dalam kitab bahwa membaca istighfar itu benar-benar kita menanamkan rasa taubat, takut kepada Allah Ta'ala, berharap agar taubat kita diterima oleh Allah. Maka membaca istighfar itu tidak dibarengi dengan kekesalan, tidak dibarengi dengan sifat-sifat yang tidak layak pada diri kita, sifat keangkuhan, sifat kesombongan, maka istighfar itu tidak bermakna. Contoh misalkan begini, misalkan saya datang ke masjid nih, lalu disuruh oleh bapak pengurus masjid membeli air. Kata bapak nanti beli air yang mereknya adalah Aqua. Tiba-tiba saya beli air mereknya adalah Sampur. Bapak ngucap, astagfirullahaladzim, tat engkau ini. Macam mana? Istighfar memang. Cuman istighfar itu adalah dibarengi dengan kekesalan, la maknalah, itu sama sekali tidak memiliki Maka banyak orang pandai mengucapkan istighfar, maaf, non muslim pun bisa mengucapkan istighfar. Tapi istighfar yang menjadi ampunan kepada Allah, ampunan oleh Allah itu bagaimana istighfarnya? Istighfar yang pertama adalah dia tidak ada niatnya itu meremehkan kalimat-kalimat yang dia mainkan. Maksud dia tidak meremehkan itu apa? Dia mengucapkan istighfar hari ini, besok tidak mengulangi lagi perbuatan yang itu lagi. Kalau mau bikin dosa baru, jangan yang model itu lagi. Nabi tidak suka orang yang berbuat dosa, yaitu membuat dosa yang serupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ahlul bidayah ini tadi, dia harus mendominankan rasa khauf agar supaya dia giat melakukan amal dan dapat melepaskan dirinya itu daripada melakukan maksiat. Maka Allah sebut dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, menempuh kami, kata Allah, niscaya kami akan bersungguh-sungguh pula memberi dia jalan. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh taubat, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mulai ahlul wasat. Ahlul wasat itu kenapa dia harus berada di tengah-tengah? Ayya'tadilah, yaitu harus ada khaufnya, harus ada rajaknya. Kenapa demikian? Qad intakhalat ibadatuhum ila tasfiyati bawatinihim fa ibadatuhum qalbiyah falau ghalibu janibil khawf laraja'u ila ibadatil jawarih wal matlub minhum ibadatul bawatin ala raja'il usul wal khawfil qati'ati faya'tadilu khawfuhum wa raja'uhum. Kalau orang-orang yang ahlul wasat tadi, dia harus seimbang, harus ada rajaknya, dan dia harus juga ada khaufnya. Kenapa demikian? Karena ibadah mereka itu sudah mulai melihat kepada hati. Dia sudah mulai bermain membersihkan batinnya. Tapi kalau hanya semata-mata yang dia lihat adalah ketakutan, dia ibadah itu takut neraka, dia ibadah itu mengharap surga, kembali lagi ibadatul jawarih namanya. Kembali lagi dia itu kepada ibadah yang anggota badan saja. Maka oleh karena itu orang-orang yang rajah, orang-orang yang awasat ini tadi, dia harus mendominankan rajah dan khauf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah hikmah yang ke-50. Jadi intinya apa? Tiap-tiap manusia itu di dalam dia melakukan maksiat, dia harus menanamkan al-khauf dan ar-raja. Cuman manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada ahlul bidayah, ada ahlul wasat, ada ahlul nihayah. Kalau orang yang ahlul bidayah, yang harus dia dominankan pada dirinya adalah al-khauf. Seiringan dengan waktu, maka dia berpindah, yaitu adalah ahlul wasat, maka dia harus ada menyimpan raja dan
raja dan khauf. Yang ketiga yaitu adalah ahlu nihayah, orang-orang yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut pula penjelasan yang ke-50, hikmah yang ke-50. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Yang artinya tidak ada jenis dosa kecil yang apabila engkau itu berhadapan dengan keadilan Allah, dan tidak adalah jenis dosa besar yang apabila engkau berhadapan dengan kemurahan Allah. Artinya gini jamaah, dosa kecil yang kita miliki itu tidak disebut dengan dosa kecil apabila Allah menghitung kita dengan keadilannya, dengan seadil-adilnya. Dosa kecil akan berubah menjadi besar. Yang kedua, wala kabirata wajhaka fadluhu. Yang kedua itu tidak ada istilah dosa besar pada diri kita ini bila mana Allah datang menghitung kita dengan fadlnya, dengan kemurahannya. Artinya dosa besar yang kita miliki bila mana Allah Ta'ala menghitung kita nanti dengan kemurahannya, maka itu segalanya lenyap dosa besar itu. Maka minggu akan datang akan kita lanjut bagaimana cara kita ini berusaha untuk mendapatkan penghitungan nanti di akhirat. Allah menghitung kita dengan fadlnya. Kita tidak tahu nih belum kan, apa Allah menghitung kita dengan fadlnya, apakah Allah nanti menghitung kita ini dengan keadilannya, kita tidak tahu. Kiai pun sekali tidak berbuat dosa, hanya dosa kecil, bila Allah hitung dengan keadilannya selesai, itu dosa kecil berubah menjadi besar. Tapi orang pemaksiat sekalipun bila Allah hitung dengan kemurahannya, yang dosa besar itu pun akan lenyap di dalam kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut penjelasan hikmah yang ke-50. Amalannya jamaah, amalan hikmah yang keberapa? Yang ke-49 tadi, itu amalannya adalah banyakin membaca istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan juga sembari kita itu mengembalikan hak-hak orang yang ada pada diri kita. Maksud mengembalikan itu bagaimana? Kalau orangnya masih ada, harta dulu yang kita pinjam kita pulangkan, oh tak ada lagi, keluarganya tak ada lagi, baca Fatihah, Qul huwallah, sering saya sampaikan, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pahalanya kita hadiahkan buat orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita bermasalah dengannya. Mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah dan minggu akan datang kita dapat ikut kembali, dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salehah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.